Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Winda Cinkarila Saputri dari Unit Kesehatan Lingkungan RSUD Khidmat Sehat Afiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan bahan berbahaya beracun dan limbah B3 di rumah sakit. Bahan berbahaya beracun. Bahan berbahaya beracun atau yang biasa disingkat B3 menurut PPRI nomor 74 tahun 2001 adalah zat energi dan komponen lain yang karena sifat dan konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Nah, bagaimana caranya kita tahu suatu zat atau bahan itu termasuk ke dalam B3 atau tidak? Dengan cara melihat apakah di dalam kemasan zat atau bahan tersebut terdapat simbol-simbol B3 atau tidak. Nah, berikut ini adalah piktogram atau simbol B3 yang mencakup bahaya fisik, bahaya kesehatan, dan bahaya lingkungan. Apabila di dalam label kemasan zat atau bahan itu terdapat simbol B3 ini, maka dapat dipastikan bahwa zat atau bahan itu termasuk ke dalam B3. Ini adalah contoh B3 di rumah sakit. B3 di rumah sakit ada juga B3 medis dari farmasi, mencakup antiseptik dan disinfektan, obat-obatan, obat kanker, reagensia, dan juga gas medis. Lalu ada juga B3 non-medis, biasanya dari instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, rumah tangga, dan laundry. Contohnya disinfektan, pembersih ruangan, gas non-medis seperti gas LPG, insektisida atau pestisida, dan lain-lain, misalnya solar, bahan bakar diesel, freon, aki, dan oli. Ini adalah penyimpanan B3 yang aman. Mengacu pada Permenkes RI nomor 66 tahun 2016, penyimpanan B3 yang aman mencakup yang pertama, yaitu terpisah dengan bahan bukan B3. Jadi harus disimpan di dalam lemari khusus B3. Lalu yang kedua, memiliki daftar inventarisasi B3 yang disimpan di dalam lemari tersebut. Lalu harus dilengkapi juga dengan safety shower atau e-washer apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan untuk tanggap daruratnya. Lalu harus tersedia juga APD sesuai dengan resiko bahayanya. Tersedia juga spill kit untuk menangani apabila ada tumpahan B3. Juga terdapat rambu dan simbol B3 untuk menunjukkan klasifikasi B3-nya. Dan tidak lupa juga tersedia MSDS atau Material Safety Data Sheet atau lembar data pengaman. Ini adalah contoh daftar inventaris B3 yang mencakup nama bahan, tempat penyimpanan, satuan, jumlah stok, expired date, jenis, dan label. Untuk pemakaian B3 ini juga harus mengedepankan prinsip FIFO dan FEFO, yaitu first in, first out, dan first expired, first out. Ini adalah contoh penyimpanan B3 yang sesuai. Ada lembar inventaris B3, ada e-washer, ada lemari khusus B3 yang juga dilengkapi dengan simbol B3, dan ada MSDS. Nah, apabila teman-teman belum memiliki MSDS, biasanya bisa dipinta ke bagian farmasi. Nah, ini adalah contoh penyimpanan B3 tanpa pelabelan dan simbol. Misalnya, cairan pembersih ruangan tetapi kemasannya itu dituang ke bekas botol air minum. Jadi, di dalam kemasannya itu tidak ada lagi simbol B3, sehingga tidak diketahui apakah si bahan itu B3 atau tidak. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengelolaan limbah B3. Nah, pengelolaan limbah B3 ini bertujuan untuk melindungi pasien, petugas kesehatan, pengunjung, dan masyarakat sekitar rumah sakit dari penyebaran infeksi dan cedera. Juga untuk membuang bahan-bahan berbahaya dengan aman. Berikut adalah alur pengelolaan limbah B3.
Yang pertama, identifikasi jenis limbah, pemisahan limbah, pewadahan limbah, pengangkutan limbah, tempat penampungan limbah sementara, kemudian pengolahan limbah. Yang pertama yaitu identifikasi jenis limbah. Limbah-limbah ini diidentifikasi menjadi antara lain limbah benda tajam, limbah infeksius, limbah patologi, limbah sitotoksik, limbah tabung bertekanan, limbah farmasi, limbah dengan kandungan logam berat, limbah kimia, dan limbah radioaktif. Selanjutnya adalah pemisahan limbah. Di RSUD Khidmat Sehat Afiat ini kantong plastiknya ada dua, yaitu kantong plastik berwarna kuning dan kantong plastik berwarna hitam. Jadi untuk limbah infeksius atau limbah terkontaminasi darah dan cairan tubuh dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna kuning. Lalu untuk limbah non-infeksius atau limbah yang tidak terkontaminasi darah dan cairan tubuh dimasukkan ke dalam tempat sampah dengan kantong plastik berwarna hitam. Lalu untuk limbah benda tajam atau limbah yang memiliki permukaan tajam dimasukkan ke dalam safety box atau wadah tahan tusuk dan air. Lalu untuk limbah cair nanti akan masuk ke dalam IPAL. Selanjutnya yaitu pewadahan limbah. Untuk pewadahan limbah ini memiliki kriteria. Yang pertama, tempat sampahnya harus tertutup, lalu mudah dibuka dengan pedal kaki, bersih, terbuat dari bahan kuat, ringan dan tidak berkarat. Jarak antar wadah limbah 10-20 meter. Tidak boleh diletakkan di bawah tempat tidur pasien dan diangkut apabila kantong plastik limbah sudah terisi 3/4 penuh. Selanjutnya yaitu pengangkutan limbah. Pengangkutan limbah ini harus menggunakan troli khusus yang kuat, tertutup, dan mudah dibersihkan. Tidak boleh tercecer. Petugas harus menggunakan APD dan lift pengangkut limbah berbeda dengan lift pasien. Biasanya menggunakan lift barang, tetapi apabila tidak memungkinkan, maka harus diatur waktu pengangkutan limbahnya. Selanjutnya yaitu tempat penampungan limbah sementara. Tempatkan limbah dalam kantong plastik dan ikat dengan kuat. Lalu beri label pada kantong plastik limbah meliputi asal ruangan, jenis limbah, hari dan tanggal, juga jamnya. Gunakan APD ketika menangani limbah dan letak TPS harus di area terbuka, terjangkau oleh kendaraan pengangkut limbah, aman, dan selalu dijaga kebersihannya dalam kondisi kering. Ini adalah TPS limbah B3 di RSUD Khidmat Sehat Afiat. Selanjutnya yaitu pengolahan limbah. Untuk pengolahan limbah, RSUD Khidmat Sehat Afiat tidak melakukan pengolahan sendiri, melainkan bekerja sama dengan transporter, yaitu PT Jalan Hijau, dan juga pemusnah atau pengolahnya PT Prasada Pamunah Limbah Industri. Tanggap darurat tumpahan B3 dan limbah B3. Ini adalah prinsip prosedur penanganan tumpahan untuk bahan berbahaya beracun dan juga limbah bahan berbahaya beracun. Prinsipnya, yang pertama, amankan atau isolasi lokasi terjadinya tumpahan. Yang kedua, siapkan spill kit. Yang ketiga, bersihkan tumpahan menggunakan spill kit sesuai dengan urutannya. Lalu perlakukan bahan spill kit bekas pakai sebagai limbah B3. Jadi misalnya kalau kita elap tumpahan B3 menggunakan kain, maka kain majunnya harus diperlakukan sebagai limbah B3, jadi harus dibuang ke kantong plastik berwarna kuning. Lalu yang kelima, analisis dan evaluasi penyebab tumpahan dan buat laporan ke tim K3. Terima kasih. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, silakan untuk dapat mengisi kuis berikut ini. Apa arti simbol B3 berikut ini? Terima kasih. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan pada teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.